Bab 777. Marco Jiang muncul. Kingston Jiang memutar kursi rodanya. Dia berada di sebuah manor di pusat desa. Manor ini dibangun dari batu bata dan merupakan bungalow satu lantai. Di halaman, dia melihat asap minyak keluar dari dapur, dan melalui jendela, dia bisa melihat sosok Klutang. Klutang sangat sibuk di dapur. Melihat adegan ini, Kingston Jiang merasa tidak nyaman. Ini benar-benar tidak menyenangkan. Dia tidak ingin seperti ini. Dia meraung keras di dalam hatinya. Dia tidak berani berteriak. Takut jika dia berteriak, nanti akan menakuti Klutang. Aku tidak boleh seperti ini, aku tidak boleh duduk di kursi roda seumur hidup. Ada keyakinan yang kuat di hati Kingston Jiang. Harus pulih kembali. Tidak bisa jika tidak pulih. Dia tahu, berada di posisi ini, meskipun dia ingin mundur dengan tenang, musuh tidak akan pernah mengizinkannya. Ada terlalu banyak rahasia dalam dirinya. Jika pertempuran negara Meng, Ronnie Ouyang tidak mati, Ronnie Ouyang pasti tidak akan melepaskannya. Karena Ronnie Ouyang ingin mendapatkan klasik medisnya, ingin mendapatkan rahasia 81 jarum dahsyat dari tangannya. Ronnie Ouyang pasti akan mengirim seseorang untuk mencarinya. Jadi sebelum itu, dia harus berlatih kitab suci 9 matahari untuk memulihkan kekuatannya. Dia menatap Klutang hingga linglung. Tidak lama kemudian, Klutang selesai membuat makan siang. Dia berjalan keluar ruangan dengan senyum lebar. "Suamiku, sudah selesai, ayo, masuk rumah dan makan." Dia berjalan kemari, mendorong kursi roda. Setelah memasuki rumah, Klutang mulai menyuapi Kingston Jiang. Selama periode ini, Kingston Jiang tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah selesai menyuapi Kingston Jiang makan, baru kemudian dia makan. Melihat Kingston Jiang yang terdiam, Klutang kemudian meletakkan sumpitnya, menatapnya dan bertanya, "Suamiku, ada apa? Ada sesuatu di pikiranmu?" "Tidak." Kingston Jiang bereaksi, menggelengkan kepalanya sedikit. Meskipun mulutnya mengatakan tidak. Namun, Klutang bisa melihat Kingston Jiang dalam keadaan linglung. Dia memandang Kingston Jiang dan berkata ringan, "Aku tahu kamu tidak senang duduk di kursi roda seumur hidup. Suamiku, aku berjanji, aku pasti akan menyembuhkanmu. Tolong beri aku waktu, bisa?" "Klu, benar-benar tidak ada apa-apa, ini bagus juga." Kingston Jiang tersenyum enggan. Klutang berkata dengan nada ringan, "Aku tahu, kamu tidak akan menyerah begitu saja. Kamu sebelumnya sudah berkorban begitu banyak, tetapi sekarang kamu berada di desa kecil yang sepi ini. Kamu pasti tidak berdamai dan tidak akan tenang, kamu masih memikirkan tentang negara." Setelah mendengar ini, Kingston Jiang terdiam. Klutang tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengambil sumpit dan makan. Dia tahu, meskipun Kingston Jiang ada di sini, tetapi hati Kingston Jiang tidak ada di sini. Hati Kingston Jiang ada di kota Jingdu. Dia selalu prihatin dengan situasi di kota Jingdu. Segera, Klutang sudah selesai makan. Setelah makan, dia mulai membersihkan piring dan pergi ke dapur untuk mencuci piring. Setelah mengemasi semuanya, dia mendorong Kingston Jiang berkeliling desa, dan akhirnya kembali ke halaman. Kingston Jiang bersandar di kursi roda, berjemur di bawah sinar matahari. Matahari di musim semi sangat hangat, menyinari tubuh, terasa sangat nyaman. Pukul 3 sore. "Suamiku, kamu ingin tinggal di rumah, atau ingin pergi ke ladang bersamaku? Aku akan mengolah tanah di luar desa dan tanam beberapa sayuran." Klutang memandang Kingston Jiang dan menanyakan pendapatnya.
Kingston Jiang tidak ingin keluar sekarang, dia hanya ingin sendiri. Aku ingin tidur sebentar. Baik, aku akan mendorongmu ke kamar. Klutang mendorong Kingston Jiang masuk ke dalam rumah. Mengangkat dia dari kursi roda, dan meletakkan dia di tempat tidur, menarik selimut, dan menutupi. Setelah itu, dia mengeluarkan ponsel di samping dan berkata, "Ini adalah ponsel. Aku akan meletakkannya di sebelah tempat tidur. Aku sudah mengaturnya dan dapat dikontrol dengan suara. Jika aku merindukan aku, telepon saja aku dan aku akan segera kembali." Kingston Jiang mengangguk ringan. Klutang membungkuk, mencium dahi Kingston Jiang, lalu menyentuh wajahnya, dan berkata sambil tersenyum, "Kamu tidurlah dengan nyenyak, jika tidak ada hal lain, begitu langit gelap, aku akan kembali." Dengan tangan lembut di wajahnya, Kingston Jiang merasa sangat hangat. Dia ingat tahun lalu, saat dia pertama kali bertemu Klutang, dia merawat Klutang dengan cara yang sama. Tak disangka, kini giliran Klutang yang merawatnya. Dia menutup matanya dan tidak berbicara lagi. Dan Klutang keluar. Mengambil cangkul di halaman, dia berjalan keluar desa. Kingston Jiang sedang berbaring di tempat tidur dan tidak bisa bergerak, dia hanya menatap langit-langit dengan linglung. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, Kingston Jiang tertidur linglung. Dan di dalam ruangan, seseorang muncul. Orang ini terlihat berusia 40-an, dengan kepala rambut pendek, mengenakan gaun putih lebar. Dia berdiri di samping tempat tidur, menatap Kingston Jiang, dengan sentuhan kesedihan di wajahnya. "Maaf nak, aku juga tidak ingin seperti ini, tapi aku juga tidak punya pilihan." Darah kura-kura di tubuh Klutang terlalu aneh. Ini adalah fenomena yang jauh melampaui bayanganku. Aku telah mempelajarinya dengan cermat dan menyadari darah kura-kura di tubuhnya dipengaruhi oleh emosi. Semakin banyak emosi negatif, semakin kuat ledakan kekuatannya. Jadi, aku harus membawamu pergi. Orang ini adalah Marco Jiang. Marco Jiang berdiri di depan tempat tidur, bergumam pelan pada diri sendiri. Segera mengambil tindakan, jari-jarinya menjentik. Semburan kekuatan tenaga menyentak dari ujung jari. Kekuatan tenaga ini menyerang tubuh Kingston Jiang. Segera, dia menggendong Kingston Jiang, berbalik dan meninggalkan rumah. Kemudian, seorang pria yang mengenakan jaket hitam dan masker di wajah berjalan masuk. Orang ini memegang tas hitam di tangannya. Dia membuka tas dan menuangkannya di tempat tidur. Ini adalah beberapa tulang tengkorak. Setelah melakukan semua ini, orang ini juga segera mengikuti Marco Jiang pergi. Pada saat ini, Klutang berada di sebidang tanah di luar desa. Dia meminta Master Partai Tianmen untuk mencari tempat ini secara diam-diam, dan dia tiba di sini setelah beberapa tikungan dan belokan. Jadi meskipun jaringan intelijen yang kuat, juga mustahil bisa menemukan Kingston Jiang di sini. Dan saat dia pergi, dia meninggalkan ponselnya. Hanya perlu kontrol suara untuk melakukan panggilan. Dia juga merasa sangat lega. Dia sibuk sampai langit menjadi gelap, dan kemudian kembali dengan membawa cangkul. Berjalan ke halaman dan menyimpan cangkul. Mendorong pintu dan berjalan masuk. "Suamiku, malam ini mau makan apa?" Saat dia berjalan ke kamar, dia berkata sambil tersenyum. Namun, tidak ada suara di ruangan itu. Dia kemudian berjalan ke tempat tidur. Begitu dia mendekat, dia sangat terkejut. Setelah tertegun selama 3 detik, dia menjerit. Ada gelombang suara yang mengerikan dalam suaranya.
Kekuatan gelombang suara yang tak terlihat menghancurkan rumah-rumah di sekitarnya. Desa seketika runtuh dan berubah menjadi reruntuhan. Siapa? Aku, Klutang, bersumpah, tidak peduli siapa kamu, aku akan menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Di desa bergema raungan marah. Di sebuah pohon besar di atas gunung di kejauhan, Marco Jiang berdiri di puncak pohon, menyaksikan pemandangan di desa di bawah kaki gunung. Kekuatan yang sangat mengerikan. Meskipun Marco Jiang melihat pemandangan ini, dia juga sangat terkejut. Hanya dengan gelombang suara, sudah bisa menghancurkan sebuah desa. Meskipun dia sudah memasuki tingkat 5 tangga surga, dia juga tidak bisa melakukannya. Klutang malah bisa melakukannya. Semakin marah, ledakan kekuatannya semakin kuat. Klu, aku tidak akan menyakiti Kingston Jiang, dan kamu juga jangan mengecewakanku. Aku harap kamu adalah orang pertama yang memasuki alam tingkat ke-9. Marco Jiang bergumam pelan, lalu tubuhnya melayang seperti hantu, menghilang ke dalam hutan dalam sekejap mata. Kecepatan ini lebih cepat dari hantu. Bersambung.